Minggu, apa kabarnya semuanya? Nah, Ibu Guru yakin semua masih tetap sukacita ya. Meskipun mungkin ada yang merasa bosan di rumah terus, tetapi kita harus tetap bersukacita dan kita menyanyi. Mari kita bersukaria. Semuanya bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan untuk menyanyikan pujian ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuat kami menjadi lebih paham akan kebenaran akan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, Ibu Guru mau bertanya. Ada tidak yang pernah pergi berjalan-jalan di sebuah taman? Nah, kalau ada yang pernah, Ibu Guru mau tanya, bagaimana sih suasananya berjalan di sana? Apakah asri? Nah, pastinya asri ya, banyak pohon-pohon, dingin, sejuk. Nah, sekarang kita mau bercerita tentang sebuah taman. Ada kisah dari sebuah taman yang mungkin anak sekolah minggu juga sudah tahu ceritanya. Nah, pada waktu awal sebelum semuanya ada, Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan dunia ini dengan bersabda. Nah, Tuhan Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari lamanya. Hari pertama, Dia menciptakan langit dan bumi. Dia juga memisahkan terang dan gelap. Nah, hari kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala, langit, awan-awan, Tuhan Allah yang ciptakan. Hari ketiga daratan dan lautan dipisahkan, karena sebelum daratan dan lautan dipisahkan semuanya itu air, jadi belum ada daratan, semuanya lautan. Dan hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Dia memisahkan daratan dengan lautan. Setelah itu Dia menciptakan tanaman, tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga. Hari keempat Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, planet-planet dan sebagainya. Dan hari selanjutnya yaitu hari kelima, Tuhan Allah menciptakan binatang laut dan burung-burung di udara. Nah, hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan binatang di darat. Misalnya gajah, jerapah, semut, kelelawar, seperti itu binatang-binatang yang tinggal di darat. Yang terakhir Tuhan Allah ciptakan adalah manusia. Nah, anak-anak sekolah minggu, manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi Tuhan Allah mengambil debu tanah lalu membentuknya menjadi manusia. Nah, setelah terbentuk menjadi manusia, Tuhan Allah menghembuskan nafas kepada manusia itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, hebat sekali ya. Tuhan Allah menghembuskan saja nafasnya.
lalu hiduplah manusia itu. Manusia itu dinamakan Adam. Dia ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Di Taman Eden, Tuhan Allah menyuruh Adam untuk merawat seluruh tanaman, binatang-binatang yang ada di situ. Jadi Tuhan Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam. Anak-anak sekolah minggu tahu tidak? Manusia pertama, juga manusia kita, itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa sih maksudnya segambar dengan dan serupa dengan Allah? Apakah hidungnya sama? Hidungnya Allah sama seperti saya, atau matanya Allah sama seperti saya, atau jari-jarinya Allah sama seperti saya? Anak sekolah minggu, segambar dan serupa dengan Allah yaitu adalah sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Apa contohnya sih sifat-sifat Allah? Yang paling pertama adalah jujur. Jujur dalam melakukan segala sesuatu. Nah, sifat Allah adalah jujur. Dia jujur dan dia menempatkan Adam. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Adam, dia bertanggung jawab merawat Taman Eden, dan dia bertanggung jawab untuk memberi nama kepada seluruh binatang. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa sih tanggung jawabnya sebagai anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Allah? Yang pertama adalah melakukan tugas, maupun tugas dari sekolah atau tugas di rumah dikasih orang tua, kerjakanlah, karena itu adalah tanggung jawab. Biasanya mungkin kalau saat-saat PSBB begini, banyak sekali ya PR atau tugas rumah yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin kita rasa malas, aduh banyaknya tugasku ini, yang satu belum selesai, disuruh lagi ini, ada lagi yang lain. Nah, tanggung jawab diberikan Tuhan supaya kita semakin menjadi orang yang serupa dengan Allah. Kalau kita bertanggung jawab, kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, maka tercerminlah sifat Allah dari dalam diri kita. Nah, anak sekolah minggu, setelah itu di Taman Eden, tempat Adam ditempatkan, Tuhan juga menciptakan satu pohon yang sangat spesial. Pohon itu sangat lebat, buahnya juga sangat banyak. Nah, pohon itu dinamakan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Allah ini sangat mengasihi manusia. Walaupun dia menciptakan yang lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, cakrawala, bulan dan bintang, Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Tuhan Allah berpikir, wah sepertinya ada yang kurang. Ini Adam, dia seorang diri saja. Tidak baik kalau dia seorang diri saja. Tuhan Allah akan memberikan penolong baginya. Nah, pada hari itu Tuhan Allah menciptakan dulu hewan-hewan, lalu Tuhan Allah mengajak Adam untuk pergi ke suatu tempat yang berada di sekitar Taman Eden. Lalu dia membuat Adam tertidur nyenyak. Nah, setelah itu, setelah Adam tertidur nyenyak, dia mengambil tulang rusuk Adam, lalu mengambil tanah, lalu menjadikannya manusia. Manusia itu dia hembuskan nafasnya juga kepada manusia itu, lalu hiduplah dia. Dan manusia itu dinamakan perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Yang kita kenal adalah Hawa.
Nah, anak sekolah minggu, Tuhan Allah sangat menyayangi manusia, sangat mencintai manusia. Maka dari itu Tuhan Allah menciptakan kita, menciptakan ibu guru, menciptakan kamu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita harus bertanggung jawab karena di dalam diri kita ada sifat dan cerminan Allah. Semuanya itu harus dilakukan. Bukan tugas kita cuma datang pergi sekolah, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Yang terutama adalah dekat dengan Allah. Apa itu? Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Rajinlah baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Ingat, komunikasi dengan Tuhan adalah berdoa. Jadi anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk rajin berdoa. Di masa-masa PSBB ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membuat diri kita dekat dengan Allah. Dan itu perbuatan yang bertanggung jawab kepada Allah. Dan ingat, kalau di dalam diri kita ada cerminan Allah, itu dirasakan oleh semua orang. Semua orang akan merasakan sukacita ketika kita berada bersama-sama dengan orang lain. Nah, anak sekolah minggu, demikian cerita kita. Judul cerita pada hari ini yaitu hidup sesuai kehendak Allah. Bahannya dari Kejadian 2 ayat 5 sampai 25. Anak sekolah minggu, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita akan berdoa sambil kita mendoakan negeri kita yang sedang dilanda penyakit COVID. Mari kita rendahkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan. 6 hari lamanya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa syukur kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berikan selalu anak sekolah minggu kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka. Walaupun saat ini kami bersekolah minggu tidak bersama-sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah pasti bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Memberkati mereka, menilik mereka, dan membimbing mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, mama, papa, opa, oma, tante dan om yang bersama-sama dengan kami. Engkau berkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan, jauhkanlah dari penyakit-penyakit yang ada sekarang. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk negara kami. Terjadi bencana yang sangat besar. Engkau tahu itu yang menjadi pergumulan kami sampai kami tidak bisa bersama-sama bersekutu. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memohon berkat. Engkau berkati seluruh orang-orang yang ikut campur tangan
dalam memberantas penyakit COVID-19 ini. Engkau berkati mereka, berikan selalu hikmat dan kesabaran dalam menghadapi setiap masalah, khususnya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, demikian kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya berdiri, kita akan bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Semuanya jawab nanti ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Semuanya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, demikianlah ibadah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.